di Spatula Talk Show. Saya Kaila Ataya Dwi Rahmadani dan rekan saya Muhammad Afif Hisam. Dan kita bersama narasumber Bapak Supriyanto, SPD, MPD. Nah dulu, Bapak Supriyanto, SPD, MPD adalah seorang guru GTT di SMP Negeri 1 Tulangan. Dan beliau sekarang sudah mencapai puncak karirnya menjadi kepala sekolah. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Bapak masih ingat sama kita? Duh ya, selalu ingat. Anak-anak pesantren ini tidak akan pernah terlupakan. Iya. Nah, di sini saya pengen tahu nih Pak, perjalanan karir Bapak dari mulai awal Bapak berkarir sampai hingga saat ini. Oke, terima kasih Mas untuk karir saya. Yang pertama, yang tempat kita podcast ini adalah rumah saya. Ya, yang pertama itu. Rumah saya awal pertama kali saya di sini, kemudian saya kuliahnya dulu juga malam, paginya jualan di kantin. Kemudian setelah lulus, saya menjadi tata usaha di sekolah ini. Kemudian lambat laun karena membutuhkan guru TIK, akhirnya saya diminta untuk menjadi guru TIK. Nah, setelah mengajar masih tetap di TU, namun karena makin lama makin banyak jamnya, maka saya hanya mengajar saja. Nah, selain mengajar di sekolah, saya juga aktif di kegiatan luar seperti di MGMP, IPS dengan menjadi pengurus, kemudian aktif di kepenulisan, kemudian juga aktif di lingkungan sosial. Kegiatan apapun di lingkungan sosial, jika saya dibutuhkan, saya selalu siap untuk menjalaninya. Bahkan pernah menjadi Pak RT termuda di Gelang. Masih muda disuruh jadi RT ya, mau saja lah, yang penting itu kegiatan sosial saya ikut saja. Sampai menjadi panitia pemilu juga pernah saya lakukan, itu kegiatan di luar. Dan kegiatan di sekolah tetap jalan seperti biasanya, dan saya lakukan dengan semangat. Pokoknya saya menikmati karir saya itu. Dan di akhir-akhir kemarin ada yang namanya program dari Kemendikbud, yaitu guru penggerak. Sebetulnya guru penggerak ini saya tidak tahu kalau dari guru penggerak ini nanti akhirnya bisa menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Saya ikut saja. Akhirnya ternyata kepala sekolah itu harus melalui jalur guru penggerak. Dan akhirnya saya terpanggil oleh dinas untuk melakukan tesnya macam-macam lah. Dan setelah menunggu 1 tahun, alhamdulillah lulus dan sekarang ditempatkan di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Itu perjalanan singkat dari karir saya. Baik, terima kasih Pak. Ternyata luar biasa sekali, dan ternyata perjalanan karir Bapak Supri ini penuh dengan lika-liku dan tidak semulus seperti jalan tol. Dari yang jadi RT termuda sampai sekarang menjadi kepala sekolah. Nah, apa sih Pak motivasi untuk memiliki semangat terus berkarir? Nah, saya itu sifatnya orang yang mudah bosan. Jadi saya tidak mau hari ini masih sama dengan hari kemarin. Jadi saya inginnya berubah terus, karena cepat bosan, maka saya harus berkarya dan berinovasi. Misalnya saya tadi terakhir di guru penggerak. Di guru penggerak sudah lulus. Oh, ternyata saya ingin menjadi gurunya penggerak. Jadi saya ikut tes lagi di pengajar praktik. Pengajar praktik itu adalah gurunya penggerak. Alhamdulillah lulus juga. Nah, akhirnya dunia saya berubah. Saya keliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk membimbing guru penggerak dan juga menjadi narasumber di kegiatan lokakarya guru penggerak tiap 1 bulan sekali. Jadi asik gitu loh kalau kita itu terus berubah. Kalau kita diem seperti kita mengayuh sepeda itu, kalau kita diem kan nanti akhirnya jatuh. Sepeda itu jatuh, kita kayu terus bertemu dengan orang-orang baru, itu membawa inspirasi yang baru lagi. Bertemu dengan teman-teman baru memberikan semangat bagi kita.
Ya, itu yang memotivasi saya seperti itu. Gak tahu kenapa nih ya, dari motivasi dari Pak Supri ini saya jadi timbul rasa-rasa semangat terus buat belajar dan terus belajar untuk menjadi orang sukses seperti Bapak Supri. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Bapak, cara Bapak dalam menghadapi rintangan atau kegagalan yang pernah Bapak alami nih. Iya. Yang pertama, kalau kita hidup itu pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Tidak akan bisa kita hindari. Kalau kita sudah siap hidup, maka kita harus siap menghadapinya. Yang pertama, saya itu selalu teringat kata-kata dari guru senior, yaitu almarhum Abah Tamis. Beliau selalu bilang, "Wah, urusan dunia kok." Jadi kan kira-kira gitu, maknanya kan dalam sekali sebetulnya. Jadi urusan dunia itu ya semuanya bisa kita selesaikan, semuanya itu ada jalannya. Yang penting kita mau berusaha untuk menyelesaikan. Seperti hari ini saya ada kegiatan di sekolah lumayan padat, namun saya berusaha untuk selalu menepati janji. Saya bilang ke tim, antara jam 1 sampai jam 2 saya pasti datang. Jadi di sana nanti meskipun ada kegiatan, saya harus selalu melihat jam, saya harus tepat waktu, tidak boleh saya itu molor-molor. Karena Indonesia itu jamnya itu jam karet, dan saya tidak mau seperti itu. Kalau sudah saya berjanji, maka saya harus menepatinya. Dan rintangan itu jangan dibuat sesuatu yang menjadi momok kita untuk melaluinya susah, tidak. Ya kita jalani saja. Misalnya seperti podcast hari ini, awalnya grogi, kita jalani sudah jadinya mengalir seperti ini. Jadi yang penting adalah motivasi dari dalam diri dulu, baru kemudian dari circle kita, dari lingkaran kita tuh itu yang mendukung. Kalau lingkungannya mendukung tapi kita sendiri tidak mau untuk memotivasi diri kita sendiri, tidak akan bisa. Jadi santai saja menghadapi dunia ini. Sangat menarik sekali dan menginspirasi sekali ya. Gimana sih cara Bapak buat terus menjaga semangat tersebut dan agar tetap tinggi? Caranya, kalau menurut saya kita harus selalu punya impian. Kata Sintayong, tahu Sintayong ya, pelatih Indonesia itu, kita itu harus punya impian dan masa depan. Jadi untuk membuat diri kita hidup, kita harus menatap ke depan, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu adalah sejarah, itu untuk pembelajaran kita. Jadi kita harus menoleh ke depan. Oh, misalnya saya nanti harus sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo, maka saya harus mengupayakan. Pokoknya yang ada di dalam benak kita itu adalah visi kita, visi dan cita-cita. Saya nanti akan jadi seperti ini terus, itu kita pupuk, kita semangati diri sendirinya, nah, maka nanti akan terwujud. Jadi jangan sampai nanti itu kita tidak punya goal. Seperti pemain sepak bola punya satu tujuan, apa tujuannya? Membuat gol. Ya, dari belakang, passing sampai ke tengah, sampai depan, tujuannya gol. Maka kita jadi manusia itu harus punya gol. Sekarang goal saya jadi kepala sekolah, harus menaikkan level sekolah saya. Misalnya dari level 1 naik ke level 2. Tidak hanya Lombok yang pedas saja, tapi levelnya sekolah ini juga harus naik, harus lebih baik lagi. Kalau kita punya goal, yakin selalu kita pikirkan dan kita laksanakan. Yang penting jangan dipikir tapi harus dilaksanakan supaya jadi goal. Saya rasa itu. Nah, saya pengen tahu nih, semisal Bapak menghadapi tantangan baru dalam perjalanan karir, bagaimana cara Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Untuk tantangan baru, yang pasti seperti saya sekarang di sekolah baru, kita harus menggunakan analisis SWOT dulu. Kita lihat dulu kurangannya apa, peluangnya apa, kemudian baru nanti kita bisa menganalisa apa yang harus kita lakukan. Singkatnya itu kita berikan treatment atau perlakuan. Kurangnya apa sekolah ini? Peluangnya apa? Itu namanya adalah pemetaan aset yang ada di sekolah. Baik aset sumber daya manusianya maupun aset tentang sarana dan prasarananya, itu kita kombinasi.
ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidikan, itu semuanya kita kombinasi seperti ketika saya di sini dipetakan semuanya, kemudian baru kita action, kita melakukan ini. Nah, jadinya seperti itu. Kita tidak usah takut-takut lah untuk berinovasi. Itu menurut saya. Oke, baik. Nah, Bapak, kalau untuk perjalanan karir itu pastinya kan butuh sikap percaya diri. Iya. Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan sikap percaya diri tersebut? Percaya diri itu ya cuek aja. Kita itu nggak usah mikir sing aneh-aneh. Misalnya nanti saya bertemu dengan orang-orang baru, kepala sekolah baru, ya kita cuek aja, pede aja. Mobilnya baru-baru, saya masih mobil Panther hijau, ya cuek aja, itu mobilnya sendiri. Terus ngapain gitu loh? Ya kita menikmati hidup saja. Sampai sekarang saingan saya itu Innovari Born. Ya, saya bisa beli tiap hari tapi download di TikTok ya. Saya tidak bisa beli aslinya. Tapi ya saya pede aja, ngapain? Saya tuh nggak ngurus gitu. Meskipun orang nanti ngomongnya teman-teman harus ganti Pak Pri nanti biar keren gini-gini. Keren bukan cuma di hadapan manusia saja. Ya. Keren itu kalau kita itu di hadapan Allah, keren itu baru bagus. Oh, fungsinya kan sama, supaya tidak kehujanan sama kepanasan. Nah, kan sudah, ya itu aja. Nah, nanti kalau ada uang baru ganti, itu namanya percaya diri. Tidak pernah ada kepala sekolah yang berani seperti saya. Bapak mobil jeleknya tidak pernah ada. Ya, jadi saya ini masuk Museum Rektor Indonesia. Ya, keren banget nih, keren banget. Museum Rektornya apa judulnya? Peta Isin. Itu namanya percaya diri. Ya. Sampai sekarang masih saya bawa. Baik, ternyata benar-benar sangat menginspirasi sekali dari cerita Bapak Supri tadi. Dan ada satu hal yang benar-benar berguna bagi kita semua, yakni cuek. Itu buat menumbuhkan rasa percaya diri bagi kita semua. Dan dalam perjalanan karir tentunya kita harus bisa menghadapi dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Wah, ternyata cerita dari Pak Supri tadi benar-benar sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan ada satu hal yang benar-benar berguna, yakni cuek. Itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri bagi kita semua. Dan selain itu, dalam perjalanan karir tentunya ada tantangan yang harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Demikianlah kisah inspiratif dari Bapak Suprianto, SPD MPD. Semoga kita bisa mengambil keteladanan dari beliau. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Bapak Suprianto, SPD MPD. Saya Muhammad Afif Hisam dengan rekan saya Kayla Ataya Dewi Rahmadani pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show Spendula berikutnya.